Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, praktisi talent mapping, Ahmad S. Ahid. Pada video kali ini, Anda akan mendapatkan penjelasan tentang bakat. Dari 34 bakat, kita akan membahas bakat empati. Tentunya Anda sering mendengar kata-kata empati. Ketika ada orang ingin dimengerti, yang mengatakan, "Mbok kamu bisa berempati sedikit dengan apa yang saya rasakan." Begitu kan kita sering mendengarnya? Yuk, kita dengarkan penjelasan dari bakat empati dan bagaimana bakat ini bisa menjadi produktif. Oke, teman-teman. Bakat empati itu adalah bakat bagaimana seseorang mampu merasakan apa yang orang lain rasakan, apa yang orang lain alami itu betul-betul kita seakan-akan merasakan sebagaimana yang ia alami, meskipun kita tidak mengalaminya. Orang dengan bakat empati kuat artinya ia mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain tanpa orang itu harus menyampaikan secara langsung kondisi dia kepada kita. Bahkan tidak hanya kaitannya proses komunikasi satu orang dengan satu orang, tetapi orang-orang dengan bakat empati yang kuat, ia akan melihat suatu kondisi di luar dirinya dan ia akan menerima dengan perasaannya sebagaimana kondisi itu terjadi. Contoh misalnya, ketika seorang dengan bakat empati kuat, ia melihat televisi, tayangan televisi, di sana ada penculikan anak. Nah, langsung ia merasa bahwasanya andaikan dia yang punya anak, bagaimana rasanya? Dan dia itu begitu begitu mampu merasakannya. Apalagi ada proses gambar atau visualisasi menandakan orang tuanya itu bersedih, maka ia pun merasakan betul bagaimana kesedihannya. Orang-orang dengan bakat empati kuat ketika ia melihat tayangan-tayangan di televisi yang sifatnya drama, yang memang mencampur adukan perasaan, maka ia ikut larut di dalamnya dengan mudahnya, sehingga tidak sadar air mata itu bercucuran. Kalau sekarang orang seneng nonton drakor, ya akhirnya ya orang-orang dengan bakat empati kuat itu betul-betul menikmati dan bisa menjadi adiktif untuk dirinya. Itu orang-orang dengan bakat empati. Nah, orang dengan bakat empati kuat memiliki peran atau tipe kekuatan namanya caretaker. Artinya caretaker, ia menjadi orang yang peduli terhadap apa yang dialami oleh orang lain. Ia begitu peduli dengan kondisi di luar dirinya, dan itu ia serap, ia masukkan lewat hatinya. Nah, kira-kira profesi-profesi apakah yang membutuhkan empati yang kuat atau orang-orang dengan empati kuat? Di antaranya pengajar anak-anak. Anak kecil misalnya usia-usia PAUD, usia-usia SD awal, itu kan kadang-kadang mereka tidak mampu untuk menyampaikan kondisi dirinya, tidak mampu menyampaikan apa yang ia rasakan secara verbal langsung. Nah, orang-orang dengan bakat empati kuat ini mampu untuk menangkap sinyal-sinyal perasaan, sinyal-sinyal kekhawatiran, sinyal kebahagiaan dari si anak-anak tadi. Nah, ketika Anda misalnya berprofesi sebagai guru TK, guru PAUD, sangat cocok sekali ketika Anda didukung dengan bakat empati ini. Kemudian ada lagi adalah orang yang merawat lansia atau merawat orang-orang tua. Mungkin di beberapa kelembagaan seperti panti jompo, atau Anda sendiri sedang berprofesi untuk merawat orang tua, ketika memiliki empati yang kuat, itu sangat membantu kita untuk memahami orang tua tersebut. Nah, kita kelola bakat empati. Jika Anda memiliki bakat empati kuat, dikelola. Karena kadang-kala ketika kita tidak mampu mengelolanya, akan menjadikan kita seakan-akan bukan diri kita. Kita seakan-akan menjadi orang yang kita lihat, orang yang mengalami. Sehingga kita sering mengalami kegoncangan emosional ketika tidak mampu di-manajemen dengan baik. Itu. Bagaimana ketika ternyata kita empatinya itu tidak kuat atau non-dominan? Kita tidak mampu merasakan dengan baik, dengan kuat apa yang orang lain rasakan.
Misalnya kita berlatih untuk berempati, itu tidak bisa secara serta-merta kita bisa mampu menangkap dengan sinyal-sinyal perasaan kita, nggak bisa. Karena ini sifatnya bakat, dan bakat itu sifatnya adalah memang pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuat lemahnya, ya kita cek, kita lihat. Kalau Anda tertarik dengan assessment, yuk kita lihat dengan menggunakan talent mapping, lalu kita bisa membagaimanakan bakat empati kita. Kalau memang Anda bakat empatinya itu kuat, maka produktifkan dengan aktivitas-aktivitas yang semakin memperkuat empati kita. Misalnya, tadi kita sudah menyebutkan di area-area sosial yang membutuhkan empati Anda. Kalau bakatnya lemah, maka Anda beraktivitas yang bukan berada pada area sosial. Misalnya di manajemen, misalnya di pemerintahan yang memang secara tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Nah, oke, sampai di sini penjelasan dari bakat empati. Anda penasaran dengan bakat empati Anda di urutan berapa? Yuk, kita cek menggunakan talent mapping. Selamat menemukan diri yang otentik dan selamat menjadi pribadi yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.